Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amadi Wijaya. Saya dari kelas F3A6. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan berjudul Virtual Private Network atau disingkat dengan VPN. Yang berlatar belakangi itu perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja. Dengan akses internet yang semakin luas, banyak aktivitas sehari-hari dilakukan secara online, mulai dari berinteraksi, mengakses informasi, hingga mengelola data pribadi. Namun keterbukaan akses ini juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan dan privasi. Data yang dikirim melalui internet rentah disadap oleh pihak ketiga, baik itu individu tak dikenal, organisasi tertentu, maupun peretas. Di tengah kekhawatiran akan keamanan dan privasi teknologi virtual, VPN hadirnya sebagai solusi yang memungkinkan pengguna untuk akses internet secara aman dan anonim. VPN diciptakan terowongan terenkripsi antara perangkat pengguna dan jaringan internet, melindungi data dari intersepsi dan memastikan privat penggunanya tetap terjaga. Rumus masalah dari VPN itu apa aja sih? Yang kita contoh dengan apa saja jenis-jenis VPN dan kapan sebaiknya digunakan. Itu untuk tujuan VPN yang diciptakan itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis VPN dan perannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan definisi VPN. VPN sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi internet yang aman dan transkripsi. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan pribadi atau ke jaringan publik dengan aman. Dengan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan atau data melalui internet dengan cara yang terlindungi. Pengertian VPN dan cara kerjanya itu pengertian VPN adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui koneksi transkripsi yang aman sehingga privasi dan keamanan data pengguna dapat terjaga. Dengan VPN, pengguna dapat menyembunyikan alamat IP asli dan mengakses internet melalui IP server VPN. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis dan menjaga data mereka dari pelacakan atau pemantauan pihak ketiga. Untuk cara kerja VPN sendiri itu terbagi 4 golongan. Yang pertama, koneksi ke server VPN. Kedua, enkripsi data sebelum kirim ke internet. Ketiga, rute melalui server VPN. Keempat, akses tujuan akhir. Untuk jenis-jenis VPN itu yang saya rekomendasikan itu remote access VPN, site-to-site VPN, VPN mobile, dan VPN peer-to-peer. Dan untuk manfaat dan kekurangan VPN itu manfaat VPN itu terbagi 4 golongan. Yang golongan pertama, keamanan data dan privasi, anonimus. Manfaat VPN itu terbagi 4 golongan. Golongan pertama, keamanan data dan privasi, anonimitas dan privasi. Golongan ketiga itu akses konten yang dibatasi geografis seperti ya tahulah. Untuk keempat, menghindari pemantauan ISP. ISP itu biasanya melacak aktivitas online pengguna untuk berbagai tujuan. VPN dapat melindungi aktivitas pengguna dari pemantauan ISP dengan cara menyembunyikan lalu lintas internet pengguna. Dan untuk kekurangan VPN itu dibagi untuk 4 golongan juga yang saya buat. Pertama, kecepatan koneksi berkurang. Dan yang kedua, ini yang banyak yang komplain, kebanyakan biaya berlangganan yang sangat mahal. Dan yang ketiga itu resiko VPN gratis yang kadang-kadang menyimpan atau menjual data pengguna untuk kepentingan bisnis. Nah, yang keempat itu tidak selalu legal di beberapa negara. Contohnya di negara kita itu ada beberapa VPN yang dilegalkan, ada juga yang diilegalkan. Untuk penerapan VPN di berbagai sektor itu kebanyakan di perusahaan, pendidikan, pemerintahan, dan individu. Untuk kesimpulannya, VPN adalah solusi yang efektif dalam menjaga keamanan dan privasi pengguna di era digital. Dengan kemampuan untuk mengenkripsi data, menyembunyikan alamat IP, dan memungkinkan akses ke konten yang dibatasi secara geografis, VPN memberikan perlindungan tambahan yang penting bagi individu dan organisasi. VPN bukan hanya untuk alat keamanan, tapi juga alat untuk komunitas dan kebebasan akses informasi tersebut. Untuk saya, sarannya pengguna VPN perlu memiliki layanan VPN yang terpercaya
dan mempertimbangkan kebutuhan secara legalitas pengguna VPN di negara masing-masing. Selain itu, VPN sebaiknya dipandukan dengan langkah keamanan lain seperti antivirus, firewall untuk menjaga keamanan data secara menyeluruh. Dan untuk saya itu sekian presentasi yang saya buat. Terima kasih.